Halo semuanya, balik lagi di channel gue di sini. Oke, langsung aja ya, nggak usah panjang-panjang di openingnya. Di video kali ini gue mau ceritain bagaimana enak gak enaknya menjadi seorang simpenan. Yang pernah gue alamin tentunya jadi simpenan. Simpenan, kalau misalkan dipakai bahasa anak malam itu keepingan, sesuai sama yang video sebelumnya gue udah cerita itu. Simpenan bisa dibilang keepingan. Oke. Menurut gue jadi simpenan itu ada plus minusnya. Enaknya satu, kita nggak usah capek-capek kerja, nggak usah pusing mikirin pengen ini pengen itu, karena semuanya udah ditanggung sama si bosnya yang mau nanggung hidup kita. Itu yang pernah gue alamin tuh. Gak enaknya sebenarnya gak enaknya pertama yang gue alamin itu, gak enaknya dikekang. Gue dikekang banget. Awal-awal pertama gue di keep itu, gue dikekang banget. Gue nggak bisa kesana kesini. Maksudnya kesana kesini tuh dalam arti kata sama teman-teman gue nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang sering gue lakuin itu sama dia tuh nggak bolehin gitulah. Biasanya kan gue suka jalan, nongkrong atau apapun itu kayak gitu. Waktu pertama-tama sama dia, gue tuh nggak boleh sama dia, dikekang lah gitu. Yang dibolehin tuh cuman palingan belanja. Ya itu belanja gue, misalkan gue pengen beli sepatu, beli baju, beli tas kayak gitu, yaitu. Terus palingan belanja ke supermarket, belanja kebutuhan makanan gue. Itu pun gue sama teman gue yang harus udah gue kenalin dulu sama dia biar dia percaya. Terus nah itu kayak gitu. Palingan gue tuh kalau jalan ke mall itu sama teman gue, ada 2 orang lah teman gue yang emang gue udah kenalin sama dia biar dia percaya, biar gue juga nggak terlalu kesepian banget gue selama dia kalau nggak ada di Indonesia. Ya lagi nggak nemenin gue, dia lagi di negaranya dia. Palingan gue sama teman gue itu, ya itu cuman paling jalan-jalan, shopping, belanja makan ke supermarket. Kalau enggak ya cuma makan, udah gitu balik lagi lah ke apartemen. Gitu aja kerjaan gue, nggak ada yang lain, karena gue juga takut awal-awalnya kayak gitu. Tapi lambat laun setelah berjalan beberapa bulan, gue cobalah ngomong sama dia kayak gini, kayak gitu, berbagai alasan. Sedikit-sedikit dia mulai paham, karena gue juga bosan dong harus setiap hari tinggal di rumah gitu. Ya walaupun emang enak sih sama dia gitu, apapun yang gue pengen dikasih. Lama-lama jenuh. Akhirnya dia ngasih kelonggaran lah kayak gitu. Dan dia sempat ngizinin. Waktu pertama gue dikasih izin sama dia, boleh lah gue nongkrong gitu, gue main sama teman gue mau ngopi-ngopi kayak gitu. Tapi kalau misalkan berangkat itu dijatahnya cuma 2 jam 2 jam doang. Kalau misalkan berangkat sore jam 6 sore, kalau nggak jam 7, jam 8, jam 9 maksimal jam 9 malam itu gue udah ada di rumah lagi kalau berangkat sore. Dan kalau siang gue nggak boleh kemana-mana, gue harus stay di rumah kayak gitu. Itulah pengalaman gue kayak gitu.
Ya kayak gitu, ada plus minusnya kan. Plusnya ya hidup kita enak, maksudnya ya hidup kita enaknya tuh enak ditanggung, kita nggak usah kerja, nggak usah ngelakuin apapun buat nyari uang, ya kita tinggal minta aja sama dia, nggak minta pun dia udah ngasih sama gue tuh ya jatah per minggunya itu ya 10 juta. Belum lagi ya apa yang gue pengen tinggal gue ngomong aja, bilang sama dia pasti dikasih, gitulah. Ya minusnya kita nggak bebas, bener nggak bebas, itu yang gue rasain. Tapi mungkin ada salah satu di sini, mungkin ada juga yang nonton gue ini, ada mungkin sekarang yang jadi kipingan, mungkin beda juga ya, beda orang beda lagi. Tapi yang gue rasain sih kayak gitu. Ya enak gak enak dinikmatin waktu itu, karena apa ya, yang gue pikir tuh cuman money pulus, itu doang, nggak ada yang lain. Karena gue capek kerja waktu itu, gue kerjanya di tempat malam ya, di tempat hiburan malam ya, begitulah. Senang sedih campur lah semuanya yang gue rasain itu. Terus apalagi ya yang gue mau ngomongin itu, buat sekarang mungkin ada orang yang lagi dikip, nikmatin itu. Selagi itu bisa buat lu bahagia ya nikmatin. Gue pun pernah ngerasain itu. Ya kalau misalkan dikekang atau enggaknya, sebisa mungkin lu ngejalaninnya kayak gimana. Gue sih nggak nyaranin buat lu yang nggak dikip jadi kipingan. Tapi kalau misalkan ada yang lagi dikip, nikmatin, enak, ada enaknya, ada enggaknya juga. Gue terbata-bata ngomongnya ini, karena hidup di Jakarta itu keras banget. Kalau misalkan lu nggak punya keahlian khusus, wah susah lah nyari kerja di Jakarta itu. Jakarta ya kalau misalkan lu ada niatan pengen hijrah, pengen ngerantau di Jakarta, minimal lu punya bekal, lu punya keahlian khusus apa gitu. Karena yang gue rasain hidup di Jakarta itu keras banget. Lu mau jadi gembel sekalian, lu mau jadi orang sukses sekalian, jangan nanggung. Itu yang gue rasain. Gue pernah ngalamin ngerantau di Jakarta tuh kayak gitu. Balik lagi ke topik awal, kalau misalkan lu yang lagi dikip sekarang, nikmatin, lu jalanin deh. Kayak gimana ya, lu jalanin. Kalau misalkan lu dikasih sesuatu sama dia, terutama yang berhubungan dengan duit, lu sisihin, lu tabungin. Jangan sampai kayak gue nyesal di akhir. Setelah gue pisah sama dia, kan akhirnya yang gue rasain, gue gak punya apa-apa karena gue terlalu boros. Satu yang gue saranin, itu dia, bisa nyisihin uang, tabungin. Kalau bisa lu beli apa gitu yang bisa buat lu invest ke depannya. Yang gue tahu, yang orang yang jadi kipingan itu orang yang paling enak banget. Lu dapet duitnya gampang, lu pengen apa-apa enak. Nah dari situ lu harus berpikir, lu jangan bodoh, lu jangan royal. Dalam arti kata lu royal hobi belanja boleh, tapi lu atur semuanya. Lu harus punya pikiran buat nanti lu ke depannya kayak gimana. Dan rata-rata orang yang jadi kipingan itu gak pernah lama kok.
yang gue alamin, ada teman-teman gue yang teman-teman gue alamin juga kayak gitu. Nggak pernah ada yang sampai lama sampai 10 tahun apalah gitu, nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada bosannya. Namanya juga orang yang mau nge-keep kita itu dia punya duit, dia punya materi, dia punya segalanya. Nah, kita yang di-keep-nya itu harus pintar. Jangan berpikir, nah gue lagi enak nih, gue pengen ini, gue pengen beli itu, beli ini, gue jalan-jalan kesini. Abis itu lo ditinggalin sama dia, mampus lo kayak gue. Nah, itu yang gue sesalin juga kayak gitu. Makanya kalau misalkan kalau ya gue ngerasain kayak gitu lagi kayak dulu, kayak 7 tahun ke belakang kayak gitu, gue di-keep lagi, gue pasti mikirnya kayak gitu. Gue mikirnya ya pastinya gue cari buat kedepannya lagi. Kedepannya kayak gimana maksudnya? Ya buat nanti kalau misalkan setidaknya ditinggalin, ya gue punya pegangan. Jangan boros, jangan terlalu lu kayak OKB gitulah. Emang sih gue rasain juga kayak gitu, tapi gue saranin buat lu yang misalkan sekarang lagi di-keep, mendingan lu mikir jangka panjang lah, kayak gitu. Oke. Itulah yang gue rasain, yang gue alamin. Entah itu lu mau di-keep yang lu sama gadun om-om kayak, lu sama tante-tante kayak, lu mau sama siapapun itu, saran gue itu lu harus mikir panjang. Selagi lu di-keep itu aja, jangan sampai nyesal nantinya. Oke lah, kali ini sampai di sini dulu aja video kedua gue, vlog kedua gue di channel gue ini. Di luar lagi hujan, kayaknya kedengeran deh suara hujan ini. Sampai di sini dulu. Thank you buat yang udah nonton video gue ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan jangan lupa di apa aja lah, itu ya udah sebutin semua. Oke, see you next vlog. Dah.